Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia. Kita teruskan pembacaan kitab Sara Samuscaya Himpunan Begawan Wawaruji dengan tema bersedekah bagian kedua. Di sini kita berharap banyak mendapat pencerahan mengenai etika dan bagaimana cara memberi dana punya atau bersedekah itu. Mari ikuti terus channel ini dengan mensubscribe-nya. Saya mulai membaca sloka 184, sambungan seri sebelumnya. Ya diapin akedike ikang dana dan mangene welkang ya agong palanike. Ya diapin akweh ya tui mangke welkang tui yan aduking anjaya nis pala ike kalingana tan sikue tan kedik amuhara kue kedik ning dana pala kuning para martanya nyaya ning dana juga. Sedekah yang tepat dan diberikan kepada orang yang tepat sudah pasti akan mendatangkan pahala yang besar. Sedangkan sedekah yang tidak tepat, apalagi diberikan kepada orang yang tidak tepat, walaupun dalam jumlah yang besar, akan mendatangkan pahala yang kecil. Intinya adalah besar kecil pahala tidak tergantung pada besar kecil sedekah, tapi pada tepat atau tidaknya sedekah itu. Sloka ini kalau kita baca aslinya dalam bahasa Sanskerta dan kemudian membandingkan dengan tafsiran di sloka berbahasa Jawa kuno, ada poin yang juga penting. Selain bersedekah kepada orang yang tepat dan pada saat yang tepat, sumber sedekah itu juga harus didapat dengan cara di jalan dharma. Artinya, kalau sumber harta yang disedekahkan itu didapat dengan cara tidak baik, misalnya dari hasil kejahatan seperti korupsi, mencuri, hasil judian, itu juga mengurangi nilai sedekah itu. Bahkan harta itu tidak patut disedekahkan karena tergolong harta yang tidak suci. Selanjut ke sloka 185. Hayu temaweh dana ring tan sanjanem hayu temucap guna ing awak te. Hayu tananggap dana punya sangkeng tan sadu. Hayu te mararasa ring tan sajana. Janganlah bersedekah kepada orang yang jahat dan kejam. Jangan menggemar-gemborkan sedekah yang dilakukan. Begitu pula jangan menerima sedekah dari orang jahat dan orang yang memperoleh harta dengan tidak patut. Nah, di sini ditegaskan sekali lagi, janganlah kita memamerkan sedekah kita kepada orang-orang. Begitu pula sedekah harus diberikan kepada orang yang baik, orang yang tidak jahat dan kejam. Bersedekah kepada pencuri, kepada perampok, kepada penjudi, pemabuk, tidak ada gunanya. Begitu pula kalau kita menerima sedekah, lihat dulu siapa orang yang memberi sedekah itu. Kalau kita tahu orang itu jahat, memperoleh harta dari bandar judi misalnya, mari kita tolak pemberian itu. Gunakan sedekah dengan cara baik dan terimalah sedekah dari orang yang baik. Saya lanjutkan ke sloka 186. Yen tanhana kete sang brahmana
Anung sudah cara uruh ria sang yang haji. Sayogya wahanang dana. Ling sang pandita. Dadia nispala dana nika sang data. Hingga nyantan barang sang wahana dana. Apabila tidak ada Brahmana yang baik budi dan pandai mengajarkan agama yang patut diberi dana punya, maka tidak ada gunanya sedekah itu diberikan. Singkatnya, bukan sembarang Brahmana yang patut diberikan sedekah agar tidak sia-sia. Sloka ini harus dijelaskan terlebih dahulu bahwa kewajiban banyak orang adalah memberi sedekah kepada kaum Brahmana. Mereka yang tekun dalam pengamalan agama, apakah itu menjalankan ritual keagamaan atau melakukan pencerahan kepada umat. Karena kaum Brahmana sudah tidak melakukan kegiatan produktif untuk mencari nafkah. Namun jika Brahmana itu ternyata berperilaku tidak baik, apalagi tak melakukan pencerahan atau mengajar ilmu agama kepada umat, maka kepada mereka pun tidak usah diberikan sedekah. Ini mengajarkan kepada kita agar sedekah diberikan dengan mempertimbangkan juga perilaku penerima sedekah. Jangan ngawur memberi sedekah. Pertimbangkan betul siapa yang pantas menerimanya. Saya lanjut ke sloka 187. Luirning yukti ikang wahana dana wong sudah cara, wong darindra, tan petemu ahara, wong mara angegong harap kuning. Ikang dana ring wong mangkana agong palanika. Pahala yang besar akan segera didapatkan jika kita bersedekah diberikan kepada orang miskin, orang-orang yang hidup kelaparan, dan kepada orang yang benar-benar memerlukan bantuan. Saya kira sloka ini sudah jelas sekali. Saya lanjutkan saja ke sloka 188. Deyaning awehe dana, haywe mapreyo jana paleman, haywe dening wedi, haywe mepala pratia perkara, haywe ring handa gina, mangkana dewa sang darmika, mawehe mata sira, natan dana ngaranika, wawah demakan pratiu perkara ngaranika. Harus diingat, orang yang memberikan sedekah jangan sekali-kali mengharapkan pujian. Jangan mengharap supaya dapat balasan. Juga jangan karena rasa takut. Bukan sedekah namanya jika diberikan dengan mendapatkan balasan. Sloka ini pun sebenarnya sudah sangat gamblang. Memberi sedekah dengan tidak menyimpan motif atau tujuan-tujuan tertentu. Banyak orang memberi bantuan kepada orang-orang dengan harapan dipilih sebagai anggota DPR atau bupati pada pilkada misalnya. Itu sedekah yang tidak ikhlas. Ada pamrih yang sangat besar. Saya lanjut ke sloka 189. Kuneng yan bapa ibun te sira mamin te dana. Yan yan urip te tuwi. Sunga kena juga risira. Apan sira humana ke nika. Apabila ayah dan ibu meminta pemberian, jangankan dalam bentuk harta, nyawa pun hendaknya dikorbankan. Sebab merekalah yang mengadakan kamu. Ini sloka yang pendek, yang sesungguhnya nilainya luar biasa. Kalau sloka-sloka sebelumnya kita harus teliti memberikan sedekah kepada orang
Kita lihat siapa dia. Apakah orang baik atau jujur? Apakah dia brahmana yang melupakan kewajibannya? Dan seterusnya, seterusnya. Tetapi jika itu kepada orang tua, ayah dan ibu, tidak usah berpikir panjang. Kita berikan apa yang beliau minta, bahkan nyawa sekalipun. Artinya di sloka ini ditegaskan untuk orang tua tidak ada pertimbangan apa-apa dalam memberikan bantuan sedekah. Saya lanjut ke sloka 190. Apa-apan agong ikang duka kabukti denira, ngunin hana ring garba, sarwa daya hutang te ika seketareng, yaya tan kawenang nyang sarente 100 tahun. Bahwa amat besarlah kesakitan yang dirasakan seorang ibu ketika melahirkan kita. Sekarang kita berutang segala-galanya kepada ibu yang tak terbalaskan sampai 100 tahun. Utang kepada orang tua memang tidak akan terbalaskan, walaupun si anak berusaha membalasnya setiap hari dalam 100 tahun, dalam seluruh kehidupan. Demikian banyak penderitaan, pengorbanan, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh ibu dan ayah untuk membesarkan anak-anaknya. Tidak bisa kita balas seberapapun besarnya pemberian kita. Saya lanjut ke sloka 191. Kuneng puanaku, kamung we kesang konti, dari drana tikang wehanan tedana, hayu mawe ring sugi. Apan ring wiadi yogyaning taman wekahna, kuning ring waras, tatan papekenang tambe denike. Hanya orang miskinlah yang patut diberikan sedekah, bukan kepada orang kaya. Seperti halnya obat hanya pantas diberikan kepada mereka yang sakit, menjadi tiada guna jika diberikan kepada yang sehat. Sloka ini sudah jelas dan tidak perlu saya bahas lagi. Saya lanjut ke sloka 192. Hana ye wong darindra, datan pamelaku, upaya nike sekaranayan pamelaksu. Apan air sang ye po wisenaning dharma ngarani. Ye tika ketemu rikawihaning dana ring emalaku. Jika ada orang melarat tetapi tidak mau menerima bantuan, mungkin karena malu, usahakanlah agar mendapat pertolongan. Sebab memperhatikan kesejahteraan umum tanpa pamrih bagi diri sendiri adalah puncaknya kebajikan. Memberi sedekah kepada orang yang memerlukan tanpa menunggu untuk diminta. Memang ada kalanya orang-orang miskin merasa malu kepada para dermawan untuk mendapatkan bantuan. Ia tidak mau menerima sedekah. Tugas para dermawan membujuk mereka agar si orang miskin mau menerimanya. Kewajiban menolong ini adalah hal yang utama tanpa harus ada yang meminta. Itulah puncak kedermawanan kita. Saya lanjut ke sloka 193. Lawan hayu te sampai ring melaku dana, hayu matundung yat-yapin ring candala, serigala tui dan wipala ikang dana irike. Jangan sekali-kali marah kepada orang yang meminta-minta sedekah. Jangan pula mengusirnya.
Tidak sia-sialah pemberian dana punya kepada mereka. Di sloka ini lebih menekankan pada masalah kemanusiaan. Kalau memang kita sedang tidak punya harta, lebih baik kita berterus terang dan bukan mengusir orang itu secara kasar. Lanjut ke sloka 194. Lawan tuan siapa kari sampai ring melaku dana? Selalu ring manasi sari-sari. Mareng engong harap. Tanhana bedani relawan guru ngajar dharma. Sabukaning wain lot humilaken malaning apwedana. Kadianganing mangisuhi cermin. Lot sari-sari mangilaken male. Mangkana desang manasi. Jangan gegabah mencela dan menolak kedatangan orang yang meminta sedekah. Jangan pernah menolak harapan-harapan mereka. Sebab seorang peminta-minta dengan harapannya akan mendapat sedekah. Ia berkeadaan sama dengan seorang guru yang datang dengan ajaran tentang kebajikan dan kebenaran. Mereka yang datang meminta sedekah layaknya matahari yang datang setiap hari untuk menghilangkan kegelapan. Bagaikan seorang tukang bersih kaca yang bertugas setiap hari untuk membersihkan kaca dari debu-debu. Sloka ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menghina orang-orang miskin yang meminta-minta sedekah. Dia justru menjadi guru dan pengingat kepada kita untuk berbuat bajik dan saling membagi dalam kehidupan ini. Tentu harus kita perhatikan para peminta-minta itu. Benarkah mereka tidak punya? Dan itu biasanya nampak dari fisiknya atau perilakunya saat meminta-minta. Kalau ternyata dia sehat dan kuat, apalagi ada koordinatornya seperti banyak yang terjadi di kota-kota besar, lebih baik kita arahkan mereka untuk mendapat pekerjaan dibandingkan sedekah yang membuat dia malas. Lanjut ke sloka 195. Tanhana kita kepapan luwih sang keriki. Ikang sumahura kena nasti. Si mujar kena dehi kuning. Dehi kuning. Dehi mapewe kita. Ling nikang mara minta ngengong harap. Nasti tanhana suhur nikang atenget pinintan ukas ning kepapa nika ike tang mekojar dehi pale sese nika papaning sumawur nasti nguni ike matang niar pada papa nika kali. Tidak ada dosa yang lebih besar dari orang yang berkata nasti kepada orang yang meminta sedekah. Bahkan dosa kita yang berkata nasti akan ditambahkan dengan dosa dari si peminta-minta itu yang menyebut dehi. Nasti ini artinya tidak ada. Dan dehi artinya berilah. Kedua kata ini mengandung pemaksaan kehendak. Ketika ada orang yang mengharapkan sedekah, misalnya peminta-minta atau pengemis, kita langsung mengatakan tidak atau nasti. Itu adalah dosa. Lebih baik kita jelaskan posisi kita sedang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Pengemis itu pun bisa pula berkata, dehi, berikan, berilah. Dia juga berdosa karena sudah kita jelaskan tidak sedang siap bersedekah
tapi dia ngotot minta berilah. Nah, dosa-dosa itulah yang mengumpul pada diri kita yang harus kita hindari. Lebih baik kita berulang-ulang menjelaskan posisi kita. Saya lanjut ke sloka 196. Kunang kapawitran ike sang manasi mare aming tedana. Ridenyar pewara-warah mat pitutur kumiling hayu juga muang matenget. Prehan kegawa ye kena tanpa ikang dana. Wala tanah kita awas taning tanpa gawe dana nguni. Ia ike memangke kadis sang ulun. Ya tan memangke ia. Matang nian gawa ye kena. Ikang dana. Mangkana lignire war-warah. Tatar panasi sirar. Mangkana api tutur juga. Matang nian pawitra. Orang miskin yang datang meminta sedekah kepada si kaya sesungguhnya adalah cermin guru yang bijaksana. Sebab kedatangan si miskin seolah-olah menasehati si kaya agar menjaga hartanya dengan sedekah. Sebab jika si kaya menjadi kikir, kekayaannya akan hilang. Dan ia akan menjadi miskin. Umat sedharma, sebenarnya banyak sekali ada cerita-cerita rakyat yang menjabarkan sloka ini. Bagaimana si orang kaya diuji kelakuannya dengan kedatangan orang miskin yang meminta sedekah. Dari ujian ini akan ketahuan bagaimana orang kaya itu kelak dalam kehidupannya akan menjadi orang miskin karena melupakan kewajibannya bersedekah. Maka jika kita punya harta lebih, bersedekahlah. Karena dalam harta itu ada hak orang-orang miskin. Lanjut ke sloka 197. Lawan mana ia tiapin hana, tan hana kuning ikang pala. Weha kena tepua yatna sambau. Sakaya kaya. Ikang yoga weha kena. Mangkaning wastu yoga puja kena. Puja kena juga. Niata mapala puang dana. Nguni-nguni tikan gawayen. Tambahan pula. Biarpun ada atau tidak ada pahalanya. Berikanlah dana punya sebagaimana mestinya, seberapapun adanya. Seperti halnya yang harus dipersembahkan kepada Yang Widi. Kita haruslah yakin semua persembahan itu berpahala. Inilah yang harus diperbuat pertama-tama. Lagi-lagi dalam sloka ini diawali dengan tidak mempertimbangkan untung rugi dalam pemberian sedekah. Bahkan dipikirkan pun tidak. Karena memberi sedekah itu sama dengan persembahan kita kepada Tuhan. Adalah sebuah keyakinan bahwa korban suci ini akan mendatangkan pahala yang baik. Saya lanjut ke sloka 198. Kunang ikang kuna kedana, godana, bumi dana, bekasning pawitra ike, pawitra ngaraning manghilakan klese, lawan menekanan ring swarga loka. Adapun puncak dari sedekah adalah dalam bentuk emas, sapi, dan tanah. Sedekah seperti ini akan melenyapkan malapetaka dan mengantar kita ke sorga. Benda yang disebutkan dalam sloka ini adalah kiasan semua. Emas adalah kiasan dari harta benda yang kita miliki yang bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh penerima sedekah. Tidak habis pada satu saat.
Sapi adalah kiasan untuk sedekah yang bisa langsung dipakai oleh si penerima. Apakah sedekah itu berupa makanan, minuman, dan seterusnya? Tidak dalam jangka panjang. Sedang tanah adalah kiasan dari sedekah yang berupa modal untuk penerima sedekah yang akan digunakan untuk kelangsungan hidupnya dalam waktu yang lama dan berulang-ulang. Saya lanjut ke sloka 199. Nihan sang kepaning dana kena emas, perak, dodot, manik mutia, bami salwiring wastu mulia, ia tika dana kena. Singkatnya, adapun yang patut disedekahkan adalah emas, perak, mutiara, kain, perhiasan, sawah ladang, dan segala hal yang berharga. Sloka ini hanya memperjelas sloka sebelumnya dan tetap harus diartikan bahwa sedekah itu harus bernilai tinggi meskipun barangnya tetap simbol-simbol tadi, tetap berupa kiasan. Lanjut ke sloka 200. Kuneng yang lembu kapila, luar nikang dana kena, dodo tanah teya. Busana ini kena ketungtungin sanunya sana kang sebayana. Muading ameh, palana dala. Kamu duga denu, lembu mawet wakana sakayu. Kadi betari nandini. Debayani kering pareloka. Jika menyedekahkan sapi coklat, hendaknya tanduk lembu tersebut dihiasi dengan emas beserta sebuah bejana dari kuningan untuk penampung susunya. Sedekah seperti ini akan berpahala menjadi nandini, lembu yang dapat memenuhi segala keinginan di alam akhirat nanti. Sloka ini syarat dengan simbol dan perumpamaan. Kalau yang disedekahkan lembu, haruslah dalam keadaan sehat dan suci, disertai bejana penampung susunya. Apa artinya? Sebisanya, sedekah itu menjadi bermanfaat jika disertai dengan alat-alat penunjangnya. Kalau kita mau menolong orang miskin agar lantai rumahnya yang dari tanah bisa kita plester menjadi baik, maka selain kita menyumbang pasir, alangkah baiknya juga ditambah dengan sumbangan semen. Jadi penerima sedekah tidak harus dipusingkan lagi mencari bantuan ke tempat lain. Tentu ini tergantung situasi dan kondisi serta kemampuan pemberi sedekah. Tetapi intinya adalah lengkapi sedekah itu agar lebih bernilai tinggi. Lanjut ke sloka 201. Yupian Asep Suganda, sarira lepana kuning, anggeraga mekadi jenu dodot, kembang inapit, luir nikang dana, ike samaweh dana mengkana, sira telitu hayu, nirwayadi sulaksana surupa delaha. Jika yang disedekahkan dalam bentuk rempah-rempah, dupa, harum-haruman, sarana sembahyang, kain, mereka yang melakukan sedekah seperti ini kelak akan terlahir menjadi orang yang berwajah tampan dan berfisik sehat. Nah, ini adalah sloka yang memberi semangat bersedekah dengan contoh-contoh seperti itu. Saya lanjut saja ke sloka 202. Nihante luwirning danetan ewa, lengeungkal, wai, werti, panjut, palanya,
masuk kesukaan lawan kadang warga dala. Inilah sedekah yang mudah cara memperolehnya. Minyak, umbi-umbian, air, lulur kaki, atau alat penerangan. Mereka yang bersedekah seperti ini akan hidup senang, tentram dan damai dengan sanak keluarganya. Ini juga contoh memberi semangat untuk bersedekah. Tidak perlu barang mahal seperti yang dicontohkan pada sloka sebelumnya, seperti emas, perak, tanah lagang, dan seterusnya. Saya lanjut ke sloka 203. Lawan atian tedur laba kita ikan wairing pena. Hana pua bagawi salita dana. Niat ikan emang itrepti. Dan kawihan ring banu dala. Jika ada orang yang memberikan sedekah air kepada orang yang sedang kehausan, dia akhirat nanti di tempat yang paling sulit, mereka tak akan pernah kekurangan air. Sloka ini tetap mengajarkan cara bersedekah yang sederhana. Hanya memberikan air, tetapi pada orang yang sedang membutuhkan, pada orang yang sedang kehausan. Janganlah hidup kita dibuat pelit, karena di sorga akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Saya lanjut ke sloka 204. Kunang ike sang medana punya suluh. Rahayu mata niredlah. Surupa akhirnya sealengis. Lumeng teja nira. Ya puan panyut dana punya nikang wong. Suteja surupa abraha halep gelah. Adapun orang yang menyedekahkan penerangan kepada orang yang sedang melakukan perjalanan malam, kelak di kehidupan berikutnya akan memiliki mata yang bercahaya, wajah yang berseri, dan karisma yang kuat. Ini masih sama dengan sloka-sloka sebelumnya. Bersedekah dengan cara yang tepat pada orang yang membutuhkan, semuanya mendapat pahala baik. Jadi tak perlu saya bahas lagi. Saya lanjut ke sloka 205. Kuneng palaning mapunya payung ring sang brahmana mantuk ring indra loka jemah. Pinuja kinar wangan dening widyadari. Jika ada orang yang menyedekahkan payung kepada orang yang kehujanan, juga kepada para brahmana, di alam akhirat mereka pun akan dihormati oleh para bidadari. Ini pun juga sama, contoh-contoh bersedekah dengan keseharian kita. Pahalanya akan kita terima dengan baik di alam sana. Lanjut ke sloka 206. Kunang yang tarumpah paduka punya nikang wong rahayu pariwarna nirwikara teu winarna mulih ring swarga ikejemah kinat wenganing hiang. Jika ada orang yang menyedekahkan alas kaki kepada orang yang sedang berjalan dalam kepanasan, di alam akhirat ia akan dihormati oleh para dewa. Umat sedharma, ini adalah rentetan sloka-sloka tentang apa yang disedekahkan dan apa pahalanya kelak. Tidak perlu kita bahas lebih dalam. Nah, karena itu kita hentikan di sini sejenak pembacaan sloka-sloka Sarasa Muscaya, dan masih kita lanjutkan satu seri lagi dengan tema dana punya atau bersedekah. Di sloka selanjutnya kita akan diajarkan bagaimana cara bersedekah
Bagaimana kalau bersedekah tidak dengan ketulus ikhlasan? Dan bagaimana kalau bersedekah hanya janji-janji saja, tidak pernah ditepati? Ikuti terus channel ini dan mari kita subscribe rame-rame. Rahayu. Om Santi Santi Santi. Om